Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Nah teman-teman, kenapa sih kita penting pengetahuan ya? Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti masalahnya. Dan kalau kita nggak ngerti, kita akan menjadi nunggu gitu. Banyak orang yang nunggu sesuatu terjadi di luar, berharap ada yang menolong aku, berharap ada yang memberikan sesuatu, dan apapun intinya menolong gitu ya. Akhirnya jadi korban. Nunggu lagi kapan ya si penolong itu datang. Pada akhirnya akan mengerti bahwa tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri gitu. Ingat ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa seumur hidup kita bareng sama diri ini loh, seumur hidup. Jadi kalau kita berantem terus sama yang barengan seumur hidup, ya gimana dong gitu. Nah maka jangan berharap faktor eksternal akan membaik kalau kita tidak memperbaiki faktor internal, by the way. Ya, itu openingnya kira-kira. Sebelum kita masuk ke mekanisme pelepasan, saya mau review dulu dari beberapa pertemuan yang lalu. Jadi saya mau bicara dari sini. Emosi memancarkan medan energi vibrasi. Emosi pun mempengaruhi dan menentukan orang-orang dalam hidup kita. Ya, jadi ingat, energi, vibrasi, frekuensi, setiap emosi ada vibrasinya. Dan yang menentukan vibrasi itu pemilihan kita mau ada di vibrasi mana gitu. Jadi nanti teman-teman lihat feedback yang datang aja. Begitu yang datangnya kayak gitu, berarti saya yang mengundang gitu. Makanya belajar untuk tidak terlalu cepat nyalahin siapapun, apapun. Karena sebenarnya yang datang ke dalam hidup kita, itu adalah kita yang mengundangnya. Ya, pengundangnya tuh diri kita gitu. Anyway. Ini sebagian orang yang agak susah terbuka tuh banyak nyalahin, susah terima ini gitu. Tapi coba deh, jangan-jangan selama ini yang ngebuat hidup kamu, hidup aku begitu karena aku nggak bisa terima gitu. Nyaman dengan membenci, nyaman dengan merasa bahwa dengan gini aku ngajarin dia gitu. Iya, mengajarkan bagus, tapi diri kita jadi hancur gitu. Ya, jadi put yourself first dalam artian gimana kita mau nolong orang lain, sama seperti kalau di pesawat yang disuruh pakai oksigen ibunya dulu kan, baru ke anaknya. Kita bisa nolong orang kalau kitanya udah tertolong gitu. Anyway, capek hati bener, jadi capek gitu. Padahal boleh jadi yang kita benciin mah senyum-senyum aja, main-main aja gitu, kitanya pusing gitu. Gitu ya. Jadi jangan sering merugikan diri gitu. Anyway, ya. Peristiwa-peristiwa hidup menjadi dipengaruhi oleh emosi-emosi kita yang tertekan dan tertahan pada tingkat psikis. Amarah menarik pikiran-pikiran yang marah. Aturan dasar semesta psikis adalah like attracts like. Sesuatu akan menarik yang mirip dengannya. Demikian pula love promotes love. Cinta mengembangkan cinta. Nah, teman-teman, berbicara cinta di sini bukan cinta perasaan ya. Karena cinta perasaan itu namanya romantic love. Tapi cinta di sini adalah sesuatu yang membuat kita tuh memiliki positivity energy lah gitu kira-kira. Maka semua keberadaan ini datang karena cinta. Saya ada, kalian ada karena cinta loh. Kalau nggak ada cinta kita nggak lahir. Jadi sadarilah bahwa bahan baku kita tuh cinta. Bahan baku kita tuh kasih sayang, Rahman Rahim, welas asih. Jadi kalau kita lagi keluar dari welas asih, kita lagi jadi orang palsu. Karena bahagia itu adalah alamiahnya kita sebenarnya. Jadi kalau lagi benci berarti saya lagi keluar dari bahan baku utama kita gitu.
Yang menyakitkan itu cinta romantik, bukan cinta yang ini. Kita nggak bicara dalam romantic love nih, tetapi the true love. True love adalah sesuatu yang positivity vibes gitu. Anyway, berbicara masalah cinta, mungkin cinta yang menyakitkan karena kita salah mengartikan cinta gitu. Karena mungkin kita anggap itu cinta, tetapi itu adalah kemelekatan. Ya, oke ya. Nah, saya kasih contoh sederhana. Ketika saya mengatakan bahwa aku mencintaimu dan aku mengontrol kamu seperti apa yang aku inginkan, itu namanya dagang. Itu bukan cinta namanya. Kamu melekat. Karena cinta itu membebaskan. Cinta itu membuat tumbuh sesuai dengan benih siapapun itu gitu. Yes, makanya orang yang merasa mencintai padahal melekat gitu. Memperbudak. Akhirnya posesif gitu. Cemburu gitu. Justru cemburu kan bukti aku sayang sama kamu, bukan bukti aku melekat kepada kamu. Karena yang namanya cinta sejati adalah bukan kamu harus membuatku bahagia, tapi aku akan membuatmu bahagia. Begitu kebahagiaan ditentukan oleh orang lain, apalagi orang yang kita cintai, itu namanya transaksi. Anyway, sama mau sama anak, pasangan, orang tua. Nah, aku tuh cinta, kamu harus ngikutin. Nah, itu bukan cinta namanya, gitu. Ya. Ini kita lagi nggak ngomongin dulu cinta, bentar ya. Nanti cinta nanti belakangan. Kita ngerti dulu basicnya gitu. Ya. Anyway teman-teman, saya lagi baca buku David Hawkins, Letting Go. Tapi ini racikan saya ya. Karena saya meracik ini dengan tasawuf, saya meracik ini dengan Vedanta, saya meracik ini dengan banyak sekali. Tapi basicnya kita ambil dari Hawkins gitu. Nah maksud saya, teman-teman yang mendengar ini, raciklah dengan teman-teman punya kapabilitas gitu. Jangan ngambil mentah-mentah apa yang saya ceritain ya. Kunyah dulu dan racik sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing gitu. Gitu ya. Biasain jangan terlalu jadi second hand people. Itu apa? Orang ngomong apa diomongin lagi. Orang mikir apa pinjam pikirannya. Tapi coba rasakan dulu gitu bahwa ini adalah bahan untuk aku punya, tapi aku keluarin gini loh gitu. Jadi nanti kita punya keotentikan gitu. Yes, diresapi dulu. Karena sekarang tuh banyak penumpang gelap hidup loh. Kenapa disebut penumpang gelap? Kita nggak pernah punya pikiran sendiri, nggak pernah punya sudut pandang sendiri, cuman pinjem gitu. Nah akhirnya kalau cuman pinjem, kita nggak dapat rasanya gitu. Akhirnya nanti berantem sesuatu yang tidak dialami gitu, by the way. Anyway ya, dikit-dikit nih ya. Salah satu ilmu tertinggi yang pernah saya dapetin dari salah satu guru sufi saya ya, ada gini nih kalimatnya. Ini keren. Ketika kamu punya banyak pertanyaan, dan kamu menghendaki jawabannya, sadarilah bahwa jawaban itu tidak pernah akan datang. Tapi suatu saat nanti pertanyaannya yang hilang. Itu asik banget. Ya, teman-teman, daripada dapat jawaban, tingkat tertinggi kesadaran adalah justru pertanyaannya yang hilang. Beda ya? Nah, ini nanti asik nih. Ya. Jadi kalau kita craving sama jawaban, hal yang paling penting adalah ketika nanti pertanyaannya tiba-tiba hilang. Kenapa pertanyaan tiba-tiba hilang? Karena udah masuk ke dalam esensial gitu. Ya, oke. Yang belum ngerti didengerin dulu aja, dikunyah, nanti pelan-pelan ke frekuensi itu. Ya, oke. Teman-teman, saya benar-benar mau ngebebasin dulu. Saya tuh biasanya ngejaga banget omongan dalam bentuk bahasa gitu ya. Tapi maksudnya gini,
Saya banyak banget di komen karena banyak bahasa saya nggak ngerti, tidak dimengerti. Tapi di pembelajaran ini saya mau lepasin dulu, nanti pelan-pelan kita urai gitu kira-kira. Dapat ya? Supaya kita bisa sama-sama belajar anyway. Oke. Aturan dasar semesta psikis adalah like attracts like, dan love promotes love. Oke? Sehingga orang yang telah melepaskan banyak kenegatifan batin akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang penuh kasih. Oh, ini mau otomatis saja. Jadi kalau kita jarang punya pikiran penuh kasih, cek, pasti banyak yang melekat di sini gitu. Sehingga orang yang telah melepaskan banyak kenegatifan batin akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang penuh kasih. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, orang-orang yang baik, hewan-hewan peliharaan yang jinak. Fenomena ini menjelaskan banyak ungkapan kuno seperti perkataan umum yang kadang membingungkan intelek, yang suka kadang bikin bingung. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Mereka yang mempunyai akan mendapatkan. Artinya semuanya tergantung dari regulasi. Oleh karenanya, sebagai aturan umum, orang-orang yang apatis membawa energi kemiskinan ke dalam hidup mereka. Jangan harap kita akan keberlimpahan kalau kita nggak pedulian. Tapi antara peduli banget dan melekat juga beda tipis. Lucu lah pokoknya. Ini uniknya hidup di situ gitu. Ya. Dan mereka yang optimis, yang memiliki kesadaran akan kemakmuran, membawa keberlimpahan ke dalam hidup mereka. So teman-teman, ingat baik-baik. Semangat itu gratis. Optimisme itu nggak bayar. Kok susah amat sih gitu. Ya. Sip ya. Dan itu pilihan. Tapi saya ngerti banget sih ketika itu lagi hilang juga, dan that's okay anyway. Nah, semoga dengan room ini gini gitu ya, teman-teman ikut belajar dimanapun. Teman-teman, saya selalu pengen ngulang-ngulang, ini si Abu nggak penting, sayanya nggak penting. Ya, sayanya nggak penting. Tapi yang penting adalah apa yang keluarnya. Gitu ya. Jadi biasakan berguru tuh bukan siapanya, tapi apanya. Karena yang penting itu apa yang dialirkan, bukan siapanya. Ya, jangan lupa, don't look up, don't look down. Kenapa? Kalau look up itu artinya terlalu idol, terlalu gimana. Jangan terlalu deh, kecewa nanti pasti. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Sama apapun, siapapun. Nah, terlalu idol, terlalu membanggakan, terlalu gimana. Kecewa. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan mengecewakanmu. Pasti akan ada sesuatu yang kamu gak suka gitu. Karena dengan biasa aja kita gak terlalu melekat, apalagi ngehina, jangan ya, apalagi gitu. Gitu. Nah, tapi suka nggak enakan, nanti ngerti nggak enakannya kenapa. Nggak enakan itu dipelihara, hati-hati, dan itu nggak bagus. Makanya saya selalu bilang, berhentilah jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar gitu. Ya, nanti pelan-pelan ngerti. Ini banyak yang nyerang saya gara-gara ngomong gitu, wah ini benar. Nah, tapi nggak ngerti sih maksudnya apa gitu. Anyway, nanti ngerti pelan-pelan. Ya, alright. Karena semua makhluk hidup terkoneksi pada tingkat energi vibrasi, kondisi emosi dasar kita akan memancar keluar, direspon oleh semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Teman-teman, ingat ya, semesta hanya merespon vibrasimu, bukan kata-katamu. Jadi mau berdoa ininya bagus banget tapi perasaannya nggak enak, itu yang akan didengerin, itu yang akan terjadi, itu yang akan terespon. So, your feeling is your prayer. Perasaanmu adalah doamu. Jadi
situasi ini yang paling penting. Mau senyum, pura-pura happy, vibes-nya nggak enak, semesta tahu. Maka bukan uang yang akan tahu bukan jumlah uang yang kita berikan, tetapi sikap hati kita yang akan direspon gitu. Ya, itu penting banget. Itu sepenting-pentingnya gitu. Ya, jadi mending gak banyak ngomong apa-apa, tapi ininya oke. Karena ininya banyak ngomong, tapi ininya gak oke. Nah, udah. Nah, your feeling is your prayer. Itu teman-teman, itu ingat-ingat aja. Sok ya, mau gimana, ininya gak enak, nggak akan ngaruh kok. So ini nih, si feeling ini yang akan benar-benar memengaruhi bagaimana reaksi semesta ke kita gitu. Maka melatih perasaan positif itu latihan. Ya, itu latihan. Simpen ya. Your feeling is your prayer. Simpan baik-baik gitu. Simpan. Karena semua makhluk hidup terkoneksi pada tingkat energi, vibrasi, kondisi, emosi dasar, dan kita akan memancar keluar dan direspon oleh semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Jamak dipahami bahwa hewan-hewan bisa secara instan membaca kondisi emosi dasar seseorang. Ada beberapa eksperimen yang menunjukkan bahwa bahkan pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh emosi manusia, dan bahwa tanaman mencatatkan reaksi-reaksi terukur terhadap keadaan emosi kita. Dahsyat. Gimana ya? Dalam diam, namun tervibrasi oke, vibrasi yang akan merespon gitu. Gitu ya. Makanya salah satu arti saum, kalau dalam bahasa Arab, nawaitu saum. Saum itu saya mau diam. Diam. Ya diam tuh dilambangkan dengan nggak ngomong aja ya. Tetapi poinnya adalah diam di sini nggak sibuk sebenarnya. Ingat ya, kalau kita bicara pakai terminologi Tuhan, apapun agama kalian, bahasa Tuhan itu adalah bahasa gelombang. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan Latin, tapi gelombang. Nah, gelombang itu harus diterima sama receiver. Receiver itu penerima, penerimanya apa? Hati. Maka kalau pikirannya sibuk, hatinya nggak bisa nerima gitu. Maka salah satu membuat pikiran kita nggak sibuk ya diem gitu. Nah, saum itu artinya slow down, santai, relax. Teman-teman tahu cara kita diam paling ampuh? Udah tahu caranya? 3. Rumusnya SSP. Santai, senyum, pasrah. Coba sadarin deh, buat kalian yang mulai banyak nggak enak perasaan, pasti jarang senyum aja. Fix. Ya. Nah, sekarang supaya bisa dialami, teman-teman boleh duduk agak santai. Santai aja duduk, sok duduk. Duduk dulu santai. Enak ya? Yang enak duduknya. Matanya dipejamin, ditutup matanya, santai. Terus senyum coba. Apalagi kalau sambil sentuh hati tuh enak banget tuh. Nanti kita masuk ke situ. Tapi sekarang coba belajar senyum aja dulu. Jangan jaim senyumnya. Udah deh, coba diulang-ulang.
Kalau lagi ada sesuatu turbulence, diam, santai, senyum bentar, dah lakuin lagi. Senyum bentar, lakuin lagi. Maksudnya senyum, baru berkegiatan lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Salah satu pelepasan emosi itu nangis. Kalau dalam perspektif tasawuf, nangis itu nanti ada level-levelnya. Nggak apa-apa. Karena senyum mengeluarkan banyak hormon membahagiakan gitu. Nggak apa-apa. Latihan aja. Teman-teman, sekarang kalau yang ada ngerasa mau nangis apa, it's okay. Kenapa coba? Kita lagi memang dalam vibrasi letting go kan. Ya. Yang ada rasa gimana, nggak apa-apa, udah. Rilis aja. At some point, mengeluarkan air mata tuh membebaskan. Gitu ya, mengeluarkan air mata tuh melegakan anyway. Mekanisme pelepasan. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ulang ya, dengerin baik-baik. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana dan berfokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Nih, step by step ya. Teman-teman, saya mau jelasin dulu satu hal. Ya, saya mau jelasin dulu satu hal. Ya, memang pentingnya untuk kita dialog tuh ini gitu ya. Dan sekali lagi ini racikan saya yang teman-teman bisa pakai. Tapi teman-teman habis ini racik sendiri. Ya. Oke, gini teman-teman. Kita penting untuk tahu setidaknya ada 3 alam dalam kesadaran. Pikiran lah, anggap begitu. Oke? Ada berapa? 3. Teman-teman pernah ngeliat nggak gambar gambar gunung ya, gambar gunung yang gini-gini. Nah, gambar gunung yang ada icebergnya gitu di atasnya ya, di sininya kan kelihatannya cuma di atas, padahal gunung dalam nggak ke bawah teman-teman? Dalam ya. Jadi ini kalau ada gunung, kita ngelihat gunung di sini, ternyata yang lebih dalam tuh bukan yang kelihatan gitu. Kebayang ya? Jadi teman-teman, maksud saya ngelihat orang yang kelihatan itu cuman di atas gunungnya gitu. Makanya kenapa kita harus biasa-biasa aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu dalemannya, yang paling dalam nggak ada yang tahu kecuali dirinya. Even dirinya mungkin nggak tahu ya. Fenomena iceberg, yes. Nah, sekarang gini teman-teman, dapat ya, saya mau ngejelasin ini sepelan-pelan mungkin supaya teman-teman dapat. Karena ini ngebuka ngerti ini, tingkat penerimaan hidup kita naik 50%. Artinya apa? 50% masalah kalian vanish,
Vanish itu apa ya? Menguap. Bukan hilang, bukan. Aduh, gimana ya bahasanya? Teman-teman, dalam hidup nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang. Lenyap, yes, lenyap tapi nggak hilang. Nih ya, saya mau kasih analogi dulu. Es memuai, that's it. Air yang hilang, ingat loh. Tadi kan ada segitiga. Nah, ini yang kolak pisang pasti jualan tajil nih. Ada segitiga nih. Yang atas itu namanya alam sadar. Turun ke bawah namanya alam bawah sadar. Paling bawah namanya alam tidak sadar. Ya, ingat dulu. Sadar, bawah sadar, tidak sadar. Nah, teman-teman, si sadar itu cuma 5%. Ini teman-teman, sadar itu cuma 5% aja. Yang bawah sadar dan tidak sadar berarti 95%. Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya, kita renungkan. Berarti dalam diri kita itu banyak yang belum kita ketahui daripada yang kita ketahui. Artinya, kita perlu menjadi sadar terhadap apa yang kita belum sadar. Ya, contoh nih, ini 6 buku nih untuk ngerti ini, 6 buku dalam. Tapi saya mau coba gimana caranya make it simple. Ya, saya kasih contoh. Oke, tangannya boleh di keypad. Teman-teman, tangannya udah di keypad ya. Udah siap-siap ya. Dengerin pertanyaan saya. Begitu teman-teman dengar pertanyaan saya, langsung jawab. Kenapa harus langsung jawab? Karena sesuatu yang langsung dijawab itu jujur. Karena kejujuran gak perlu rekayasa. Spontan. Ya. Tapi memang jadi asbun sih, karena itu memang yang biasa bunyi sih. Itu paradoksnya. Jadi kalau ditanya, kamu tuh kenapa gini? Nah udah tuh, itu dia lagi nyari alasan berarti. Karena kejujuran gak perlu alasan, spontan gitu. Ya. Nah, ngomong jujur sekarang di media sosial agak PR. Karena kalau ngomong jujur, terlalu jujur, banyak yang tersinggung nanti. Banyak yang, ini gak gini nih, gitu ya. Nah, gitu kira-kira ceritanya. Nah, siap ya, di keypad ya. Asbun tuh asal bunyi. Saya mau nanya, teman-teman, ini gak ada benar, gak ada salah, gak akan dibully, gak akan digimana-gimana, jujur aja ya. Pertanyaan saya, siap langsung jawab ya. Apakah bisa orang lain menyakiti hati kita? Go, iya atau enggak? Bisa atau enggak? Cus. Ini kalau mau sambil di research membuktikan loh. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Anyway. Nah, ini jawaban yang bilang bisa nggak salah, yang bilang enggak juga nggak salah. Karena bisa jadi enggak kok, tapi nggak tahu mekanismenya. Bisa, karena cuma tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melukaimu. Oke, tahu. Tapi maksudnya gimana? Pokoknya nggak bisa aja. Nah, sama gitu ya, kira-kira. Anyway, nah, sekarang saya tanya. Ya, kita renungin ini nih. Once kita ngerti ini, tinggal dilatih, jiwamu akan sembuh. Teman-teman, kita tahu ya, kita semua tuh sakit jiwa by the way. Makanya lahir. Jadi bumi ini tempat orang sakit jiwa besar. Rumah sakit jiwa besar tuh namanya bumi. Makanya di sini kita lagi perawatan. Jadi kita semua lagi rawat jalan. Gak ada orang yang gak sakit jiwa tuh, gak ada. Dalam tanda petik.
Cuma nanti kapasitas dan kadarnya aja beda-beda. Ya. Nah, sekarang kenapa kok tetap bisa sakit hati sama orang lain? Karena nggak ngerti, udah gitu aja. Karena nggak ngerti aja. Anyway ya, kalau kita ngerti bahwa sesama pasien lawat jalan sama, ya udah aja. Begitu dia nyebelin, oh pasien, nah sama gua gitu, sama saya gitu, gitu ya. Iya, kalau udah sembuh mah nggak akan ada di sini. Ngapain ada di sini? Pulang pasti. Ya, ceritanya dongengnya gitu. Nah, sekarang dengerin baik-baik. Siapapun orang di luar diri kita akan lebih banyak yang tidak mengerti kita daripada yang ngerti kita, termasuk orang tua kita, apalagi. Ya. Jadi kita akan selalu menghadapi sesuatu yang nggak ngerti kita. Jadi di umur-umur 50, 45 punya teman beneran, teman 20, mewah banget aja. Rasain deh, makin kesini circle pertemanan makin kecil. Teman beneran ya. Bedain antara teman sama kenalan. Kenalan saya banyak, tapi teman saya enggak. Makanya Yesus tuh sahabatnya cuma 12, Nabi Muhammad tuh sahabatnya cuma 4. Nah, maksudnya apa statement ini? Statement ini mau memberikan sebuah penerangan kepada kita semua bahwa banyak hal yang sangat kita tidak sadari terhadap sakit jiwa kita dalam tanda petik. Dan itu tersimpan di tidak sadar. Ya. Jadi di tidak sadar itu, teman-teman, pernah nggak ngerasain lagi biasa aja tiba-tiba gitu, kayak apapun ya, itu si tidak sadar tuh harus diletupkan ke bawah sadar harus diletupkan ke sadar. Kebayang nggak? Ya, sampai di tahapan ini sadari bahwa banyak hal yang belum aku ketahui tentang diriku. Paham sampai sini? Paham ya? Ulang ya. Banyak perasaan yang aku nggak tahu, banyak luka yang aku nggak ngerti, banyak sesuatu yang aku sendiri aku nggak ngerti. 95%, kebayang nggak? Nah, sekarang saya tanya. Nih. Kalau misalnya di bawah ini banyak titik-titik, noda-noda, luka-luka yang belum kita ketahui, ini anggap penuh. Kita harus sadar nggak tentang itu, teman-teman? Harus dong, bukan harus deng, perlu dong. Dan maaf ya, tidak akan ada yang menyadarkan kita ketika kita mau melihat diri sendiri, kalau nggak punya cermin, nggak kelihatan mukanya. Pertanyaan, berarti kalau sekarang saya mau lihat muka saya, perlu cermin nggak? Perlu. Siapa cerminnya? Siapapun yang datang ke diri kita saat ini. Semua yang datang ke diri kita saat ini cerminan ketidaksadaranku, dan mereka datang untuk membuatku sadar. Titik. Teman-teman, ini 7 tahun, 6 tahun lah. Waktu itu ngerti ini 6 tahun loh. Zaman-zaman belum ada terlalu okein, wah udah deh belusukan. Saya selalu bilang gini ya teman-teman, akses ilmu saat ini gampang banget. Jadi kalau kitanya nggak mau berubah per saat ini, bodoh aja.
gitu. Ya. Nah, teman-teman, banyak orang dengar kata sabar. Sabar itu bukan gak ngapa-ngapain. Sabar itu artinya maintenance kesadaran. Itu sabar. Sabar itu artinya awet. Kalau mau pakai bahasa aslinya, sobar itu artinya awet. Pakai bahasa filsafatnya, kamu awet aja deh beserta Tuhan, gitu kira-kira. Berarti awet di mana? Awet dalam kesadaran. Nah, cuman sekarang sabar udah jadi kata toxic positivity. Pokoknya jangan lah ya. Udahlah, kalau ada teman yang gimana banget ya, udah sabar aja. Oh, pasti ngamuk aja. Oh, lu nggak ngerasain sih gitu. Sabar sama ikhlas beda, nanti saya ceritain. Sabar, ikhlas, tawakal. Ini 3 hal yang berbeda. Sabar, ikhlas, tawakal, pasrah, berserah, putus asa, bego, sama tolol. Ini beda 8. Beda ya. Makanya sabar sama tolol beda tipis. Ya, ikhlas sama bego beda tipis gitu. Aku tuh sabar. Iya. Dipukulin. Bukan sabar, itu namanya bego gitu. Komplit ya, nanti pelan-pelan. By the way, ya itu diksi terminologi lah ya. Nah, kalau ridho keseluruhan tadi sudah disadari, itu namanya ridho. Makanya ridho tuh level paling tinggi. Enggak, Deng, 2 level sebelum tinggi, Deng. Dah, nanti ke situ. Jangan mau dipikirin lah, itu nanti masuk ke filsafat rada dalam dikit, apalagi masuk ke tasawuf nanti rada dalam. Tapi maksud saya adalah, ulang ya, ulang sekali lagi boleh ya. Sadar di sini, di bawahnya, bawah dan tidak sadar, dan semua refleksi yang datang ke kita itu pasti cerminan dari ketidaksadaran kita. Sampai sini oke? Kenapa coba cerminan? Karena kalau mereka, kita nggak pernah tahu bahwa aku masih ada luka itu di situ. Kalau mereka nggak datang, aku nggak tahu dan tidak menyadari bahwa ada hal yang harus aku selesaikan di situ. Oke, nah. Jadi kita balik lagi, kalau kita bicara dalam sisi segitiga tadi, yang atas adalah sadar, di bawahnya bawah dan tidak, gitu kira-kira. Anyway, nah di bawah dan tidak banyak perasaan yang kita nggak tahu, banyak sesuatu yang kita nggak ngerti, banyak sesuatu yang kita harus kenali gitu. Perlu kenali lah ya. Saya lagi latihan nggak ngomong harus, karena harus tuh maksa ya. Perlu dikenali. Teman-teman, ketika kita tidak mengenali alam bawah dan alam tidak sadar kita, itu dia akan menggerogoti terus pasti. Ya, analogi, contoh. Kalau nggak ada kaca, paling susah ngelihat muka sendiri, bener nggak? Ya, itu gampangannya. Nah, berarti pertanyaannya, segala bentuk yang datang ke kita itu cerminan alam bawah sadar dan tidak sadar kita. Itu dulu. Teman-teman pernah dengar saya waktu bahas tentang hidup adalah proyeksi nggak? Apa yang keluar, apa yang datang itu proyeksi dari dalam kan? Jadi ya, ini tuh proyeksi, yang di luar tuh layarnya. Layar. Jadi ada proyeksi, ada layar. Sekarang saya tanya, pernah nonton bioskop lah ya, pasti kan? Saya tanya, layar tuh kan cuma diem, tapi diproyeksikan sesuatu. Oke? Nah, layar tuh nggak pernah tahu filmnya apa, dia mah udah aja, diem aja jadi layar. Karena tergantung yang memproyeksikan. Kalau proyeksinya film sedih.
Deg-degan, tegang. Nah, di luar diri kita, semuanya adalah pantulan atau refleksi yang di dalam. Oke? Nah, artinya, kalau kita ngerti bahwa semua proyeksi, siapapun, orang, kejadian, apapun, cuman mau menyadarkan kita, Abu, di tidak sadarmu masih ada sakit itu, maka sembuhkan, terima. Koma, nih saya contohin lebih gampang. Nah ya, sorry ya, muter-muter dikit nih. Nah, sekarang kan banyak yang nggak sadarnya nih. Yang nggak sadarnya kita harus menyadari nggak? Kita perlu menyadari nggak? Yes. Gimana caranya? Dia akan memproyeksikan keluar. Kebencian yang mendalam akan terproyeksi pada pasangan. Kekesalan mendalam akan terproyeksi pada anak. Kebencian mendalam akan terdekat. Apapun, semua adalah proyeksi. Dapat teman-teman? Maksud saya, tadi balik ke pertanyaan. Apakah orang lain bisa membuat kita marah? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena marahnya udah ada di dalam. Bu, ini nih gudang marah, jangan salah. Kita tuh museum kemarahan, by the way, museum kebencian, museum julid, semua tuh di dalam, di sini. Cuman sadar nggak? Enggak. Perlu diketahui nggak? Iya. Gimana caranya? Datang tuh utusan. Saya pakai bahasa utusan ya, biar agak dramatis gitu. Nah, si utusan-utusan ini mau ngapain sih? Ingat ya, si utusan juga mungkin nggak sadar, bukan mungkin deh, kebanyakan nggak sadar juga dia jadi utusan. Nggak sadar, kebanyakan ya. Datang sebentar, ngacak-ngacak hati kita, pergi. Terserah bahasanya. Mau pernikahan yang sebentar lalu selesai, mau pertemanan yang sebentar lalu selesai, mau bisnis yang sebentar lalu selesai, apapun itu semua nggak penting dalam bentuk apapun yang namanya kejadiannya. Tapi yang penting adalah pelajaran apa dari kejadian itu yang membuat aku bisa melepaskan perasaan itu gitu. Berarti setiap kejadian hidup adalah konsekuensi tidak sadar kita. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. So, menentukan pilihan, ngomong, ngetik, berlaku, nggak banyak yang datang dari sadar. Betul nggak? Maka aku tuh nggak pernah gini. Nah, nggak pernah gini gimana? Jangan-jangan waktu nggak sadar melakukan itu. Nah, nanti kalau kita nggak naik ya kesadarannya, jadi denial. Nah, ini bahayanya jadi orang baik, merasa dirinya baik. Aku tuh udah baik padahal. Tiap hari nolong orang. Tiap hari ini itu. Tapi kenapa orang gitu terus? Nah, tuh. Itu permasalahannya. Nah, berarti kenapa tadi Hawkins bilang, terima. Nah, wajar nggak kalau kita dengar cerita para nabi dan rasul, ketika Nabi Muhammad dilemparin kotoran, dia nggak marah sama yang lemparnya karena tahu utusan. Tapi nggak literal gitu, enggak ya. Ini contoh nih, sadar gitu. Dia nggak marah balik, kenapa? Justru terima kasih. Kamu seakan-akan menyakitiku, tetapi kamu sebenarnya mau menyembuhkanku. Kenapa? Supaya aku sadar aku punya rasa ini yang asalnya nggak aku sadari gitu. Statement Yesus sih paling asik.
cintailah musuhmu, kata Yesus. Dahsyatnya. Love your enemy. Teman-teman, tahu nggak? Sesaat sebelum Yesus disalib, dia doa sama Tuhan loh. Doanya gini. Kan lagi disiapin tuh si salib, kayu-kayu salib gitu ya. Apapun lah ya gitu ya. Dia cuman diem. Terus dia bilang gini, doa sama Tuhan. Ini sama orang yang mau nyalip, bayangin, mau nyalip, jelas mau nyakitin dirinya, baik fisik maupun non fisik. Tapi karena latihannya Yesus tuh, Isa alaihi salam tuh adalah Rohul Kudus gitu ya, the pure love. Teman-teman, nanti kita kapan-kapan bahas bahwa pemaknaan Nabi dan Rasul itu bukan sosoknya tetapi energinya gitu, vibrasi. Anyway. Dia doa gini sama Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi ampunilah mereka. Keren nggak? Dahsyat nggak? Jadi siapapun yang sekarang menyakiti kita, itu pasti datang dari ketidaksadarannya gitu loh. Di balik itu, ada penerimaan dan juga ada yang namanya waspada, hati-hati. Tadi antara bodoh sama sabar beda tipis. Maka di 4134 Quran tuh bahwa beda antara orang jahat dan baik. Dalam tanda petik, pengertian lebih dalam adalah jangan pernah ngedoain jelek sama siapapun, karena kenapa? Yang kita anggap itu jelek sebenarnya lagi membuat kita jadi sehat. Gitu. Tapi yang pengen saya ceritain di sini adalah kesadaran, keluasan, dan dalam tanda petik ya, the power of love-nya gitu. Betapa kasih sayang Tuhan itu benar-benar akan membuat segala sesuatunya lepas gitu. Lepas gitu intinya. Gitu kira-kira. Nah, berat memang sih teman-teman. Ini berat loh. Saya selalu bilang ulang-ulang ya. Jadi dari cerita tadi, saya jadi satu kalimat yang mungkin buat kita. Ya, dengerin ini baik-baik. Pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak akan ada di kelas ini. Apa maksud kelas ini? Di kesadaran kita yang sekarang, pemahaman kita yang sekarang. Betul nggak? Gak ada orang nyari Tuhan lebih dekat, ilmu kesadaran lebih baik, ilmu ketuhanan, tasawuf, apapun namanya, tanpa dipanggil sama penderitaan tuh gak ada, teman-teman. Makanya Rumi tuh bilang, udah pasti bosan lah dengar saya ngomong gini gitu, pasti bosan. Tapi Rumi mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Yang artinya semakin kita mengenal, pernah dengar kata ikro kan? Ayo dong diikro, bukan dibaca, lihat tinggal, bukan, tapi iya ya, dia itu pancaran ketidaksadaranku gitu. Dan teman-teman ya, maaf banget, sesuatu yang paling kita tidak sadari keluarnya justru malah cinta. Itulah kita dikasih spark cinta sama pasangan kita, padahal pasangan kita adalah musuh terbesar dalam hidup. Dalam tanda petik. Musuh di sini maksudnya apa? Pembelajar, guru yang akan benar-benar
menggali ketidaksadaran kita paling dalam. Makanya ditemuin, dipersatukan, suruh ketemu tiap hari, disuruh saling menggali, gitu. Maka suami, istri, anak itu adalah teman bertumbuh, by the way. Udah, nggak ada lagi, aja. Karena nanti kita ngerti, itu mau nggak mau kurikulum kita loh, nggak bisa dititipin, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa, sama sekali nggak bisa itu. Gitu kira-kira. Mau siapapun, mau orang tua, mertua, siapapun lingkaran satu kita, circle satu kita, semuanya. Kenapa? Karena kita dipersatukan pakai frekuensi. Teman-teman yang semakin sering berbuat baik, bersedekah, memaafkan, akan lebih cepat nerima omongan dalam gini kok. Fix. Ribet, nggak apa-apa. Emang masih banyak yang ditumpuk sih. Coba letting go. Makin letting go, makin bersedekah, makin berbuat kebaikan, makin memaafkan, cepat ngerti deh. Coba nanti rasain ya teman-teman. Kok gue jadi cepat ngerti ya? Jadi ngerasa gue cerdas ya gitu. Gitu kira-kira. Berarti bukan nggak cerdas, banyak kotoran aja sih gitu. Gampang lupaan nggak apa-apa, tapi ya lupaan atau nggak kan tergantung. Tapi yang penting ada diamalkan sih. Itu yang paling penting. Anyway. Ya. Oke. Langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Jangan pernah nolak perasaan yang datang. Sedih, nggak mau sedih. Nah kebanyakan gitu, denial. Kalau ikhlas tapi masih sakit bang, belum ikhlas namanya. Dan nggak apa-apa. Dan hilangnya rasa sakit itu nggak instan. Kenapa nggak instan? Karena kita bikinnya juga lama, seumur hidup. Ya, kita memupuk penyakitnya aja seumur hidup. Jadi jangan pengen cepet-cepet beres, jangan. Kenapa? Lama, prosesnya bertumbuh. Karena nanti kita akan mengerti bahwa setiap hidup adalah proses. Iya. Ini sekarang yang lelah sedih, yang lelah apa, it's time loh teman-teman. Kapan lagi mau berubah gitu loh. Dan kalau bukan kamu yang merubah, nggak ada yang bisa nolong. Ya nggak ada. Sign dong, petunjuk dong gitu. Dan mungkin teman-teman udah ikut kelas ini belum ada. Dan itu semua adalah pesan-pesan yang ayo dong. Kapan kamu mau ngelepasin itu? Dimana kalau kamu sudah melepaskan itu, kamu akan terbang gitu, dalam tanda petik ya. Teman-teman, pernah dengar healer nggak? Awas nih, dia menyembuhkanku, nggak bisa. Semua healer hanya membuka pintu karena penyembuh sejati adalah dirimu sendiri. Cuman ngebukain jalan dikit. Yang penting dan bisa jalan adalah kamu. Supaya kita tidak terikat kepada siapapun. Dan dalam tanda petik, kita semua punya power itu di dalam gitu. Nah, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya, atau mengkhotbahinya. Aduh, udah deh. Begitu datang, jadi ingat ngomongan Ustadz, nggak boleh marah, jangan marah. Bukan gitu, bukan. Terima. No wrong feeling. Yang ada adalah wrong action. Oke? Artinya, ya itu memang harus datang untuk perasaannya gitu.
Letak hening adalah ketika kita nerima semua perasaan, itu hening. Berarti yang namanya hening tidak ada perlawanan terhadap perasaan yang datang. Gitu. Sip ya. Beda antara bodoh amat dan menerima. Bodoh amat itu ignore, nggak peduli. Tapi nerima itu embrace. Beda banget. Contoh. Ya, contoh. Saya kasih contoh. Lagi nyetir. Lampu merah. Ada pengamen. Nah, karena saya dari jauh pengamen suaranya udah nggak enak ya, saya udah nyiapin 10.000 nih di tangan. Biar begitu dia nyampe ke depan mobil saya kasih. Itu bukan sedekah namanya. Itu membiarkan orang supaya cepat pergi karena gua nggak suka. Berarti itu namanya ignore. Bukan diterima gitu. Karena kalau diterima, saya terima perasaannya. Dan itu bukan disuruh untuk cepat pergi, bukan, tapi untuk membuat saya jadi sembuh, gitu kira-kira. Iya. Dan teman-teman pasti akan mengalami rasa ini dengan berbagai peristiwa. Tapi ingat, aku kayaknya udah maafin deh, tapi jadi bodoh amat. Itu bukan maafin namanya, menghindar. Tuhan, aku ingin kembali kepadamu tanpa hidup berikutnya. Aku ingin kembali seutuhnya karena aku lelah. Ini bukan lari dari kenyataan, lari dari perasaan. Gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Maka antara putus asa dan berserah tipis banget bedanya. Ya udah deh, maafin aja. Nah, udah deh maafin aja gara-gara ada hatred lagi gitu, benci lagi gitu, beda ceritanya gitu. Makanya Hawkins bilang, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya atau mengkhotbahinya. Yang menarik. Ya. Itu berarti tidak memberikan penghakiman dan melihat bahwa itu hanyalah perasaan. Begitu masuk, oke. Saya emang lagi harus sedih nih saat ini. Don't judge your feeling. Duh, ini datang lagi nih nggak enak nih, kabur aja, healing. Maka healing kenapa nggak selesai? Karena dia kabur dari perasaan, bukan nerima perasaan. Benar, lagi healingnya happy, pulang sakit lagi. Nah, tekniknya adalah Anda bersama perasaan itu dan lepaskan semua upaya memodifikasinya dengan cara apapun. Lepaskan keinginan untuk menolak perasaan itu. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja. Jadi kalau kayak lampu, begitu perasaan bete lagi zzz, satu hal, kurangin energinya. Gimana cara ngurangin energinya? Jangan ditolak, jangan di nggak mauin. Nah gitu, nggak tahu tuh bahasanya gimana gitu. Salah satu rumusnya apa tadi? SSP. Oh oke. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja.
Ketika Anda berhenti melawan dan mencoba untuk memodifikasinya, perasaan itu akan berubah menjadi perasaan berikutnya dan disertai dengan sensasi yang ringan. Perasaan yang tidak dilawan akan lenyap begitu energi yang menyadarinya menguap. SSP adalah santai, senyum, pasrah. Coba rasain sekarang. Sering gak nolak perasaan? Banget. Udah, diakui aja. Oke, teman-teman? Aman ya? Dah, saya cukupin dulu sampai sini. Sekarang siapin catatannya, bolpen sama kertasnya. Dengerin saya baik-baik, tangannya lepasin dari handphonenya. Pegang bolpennya. Oke, pegang bolpennya, siap untuk menuliskan sesuatu. Dan per saat ini teman-teman, dengerin saya baik-baik, nggak usah komen dulu, pokoknya siapin untuk menuliskan sesuatu. Apa yang ditulis? Setelah saya ngomong ini, teman-teman 1 menit rasain perasaannya. Dan tulis teman-teman lagi ngerasain apa yang paling berat, paling mengganjal akhir-akhir ini. Ya, luapkan perasaan itu ke tulisan. Dalam 5, 4, 3, 2, silahkan. Tulis. Udah? Apa yang dituliskan tadi itu setidaknya merilis atau melepaskan bebannya. Oke. Dan sekarang teman-teman, dengan semua kerendahan hati, penuh dengan kasih sayang Tuhan, berterima kasihlah kepada tulisan itu. Bersyukur atas kejadian itu. Dan sadarilah bahwa kejadian itu yang akan membebaskan diri kita dari kepedihan-kepedihan bawah sadar kita. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Dah, lepasin dan rasain ada sedikit atau banyak atau berapa persen beban yang terlepaskan. Itu energi di perasaan itu semakin berkurang. Oke? Jangan lupa santai, senyum, pasrah. Kasih sayang Tuhan bantu kita semua. The pure love, the pure consciousness, senantiasa kita bisa selalu, sekali lagi ya, mencintai diri ini gitu, kira-kira. Oke ya teman-teman ya, apapun yang diterima hari ini, itu adalah bagianmu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pengetahuan gitu ya, tapi kita aplikasikan, kita juga amalkan, dan selalu paling penting adalah latihan anyway. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatkan cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana